Kabar gembira, Presiden umumkan kenaikan gaji ASN dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut kita ulas dalam video kita kali ini pada Minggu 22 Desember 2024 pada pagi hari ini. Rencana kerja pemerintah tahun 2025 telah dirancang dengan berbagai program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Berikut adalah rangkuman dari beberapa poin utama yang menjadi fokus pemerintah. Pertama, penyediaan makanan bergizi untuk anak sekolah. Pemerintah berkomitmen menyediakan makanan bergizi bagi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia demi mendukung kecerdasan dan produktivitas mereka di masa depan. Kedua, pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pemerintah akan mencetak lahan pertanian baru dengan luas sekitar 50.000 hektar dan meningkatkan indeks pertanaman pada 80.000 hektar lahan. Program ini berfokus pada wilayah-wilayah strategis seperti Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga, pelayanan kesehatan gratis dan penanganan penyakit. Pemerintah menargetkan penurunan angka tuberkulosis atau TBC hingga 272 per 100.000 penduduk. Selain itu, rumah sakit dengan fasilitas lengkap akan dibangun di berbagai daerah, memastikan akses layanan kesehatan berkualitas. Keempat, peningkatan pendidikan melalui renovasi dan pembangunan sekolah. Sebanyak 10.000 ruang kelas akan direnovasi dan sekolah-sekolah unggulan akan dibangun, terutama di daerah yang masih tertinggal seperti NTT, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Kelima, penghapusan kemiskinan absolut. Program seperti Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Target pemerintah pada tahun 2025 adalah mengurangi kemiskinan absolut hingga 0%. Keenam, penyediaan hunian layak. Untuk mendukung generasi muda dan masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah akan membangun 914.573 unit rumah murah bersanitasi baik dalam bentuk hunian tapak maupun vertikal. Selain itu, 563,1 hektar permukiman kumuh akan ditata ulang. Ketujuh, kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN. Gaji ASN termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta anggota TNI dan Polri akan dinaikkan secara bertahap untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. 8. Optimalisasi penerimaan negara. Pemerintah akan terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui peningkatan pajak, pengelolaan sumber daya alam, dan efisiensi belanja negara. Kemudian, selanjutnya, tahun 2024 telah menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam membangun ekonomi yang kuat. Beberapa indikator utamanya adalah: yang pertama, belanja pegawai meningkat 12,9%. Peningkatan ini mendukung daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi, seperti terlihat dari inflasi inti yang terkendali di angka 2,3%. Kedua, belanja infrastruktur. Belanja infrastruktur mencapai 245,2 triliun, mencakup pembangunan jalan nasional, irigasi, bendungan, dan sarana pendidikan. Ketiga, bantuan sosial untuk 23,4 juta keluarga program seperti PKH, kartu sembako, dan bantuan pendidikan telah membantu jutaan masyarakat yang membutuhkan.
Anggaran pendidikan sebesar 504 triliun dan kesehatan 164,3 triliun telah dialokasikan untuk mendukung berbagai program penting. Di bidang pendidikan, program Indonesia Pintar telah membantu 21,1 juta siswa. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah memastikan akses layanan medis yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Rencana kerja pemerintah tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat untuk memajukan Indonesia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, optimalisasi sumber daya manusia. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga kalau kita lihat, alhamdulillah, pegawai negeri sipil era kepemimpinan Prabowo Subianto akan semakin makmur. Lantaran Presiden ke-8 RI ini diketahui akan menekan kenaikan gaji bagi para PNS di tahun 2025. Selain gaji bulanan PNS yang diprediksi naik tahun depan, ada juga THR atau tunjangan hari raya, serta gaji K13. Lantas kapan estimasi gaji, THR dan gaji K13 PNS akan cair tahun 2025? Diketahui gaji PNS, THR dan gaji K13 pada tahun ini telah mengalami kenaikan di awal Januari 2024. Hal ini tentu membuat PNS di Indonesia bahagia, apalagi ditambahnya rencana adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2025 mendatang. Tentunya kenaikan gaji PNS tersebut akan membuat nasib PNS semakin makmur, di mana kenaikan gaji PNS tahun 2025 ini telah disebutkan beberapa kali oleh Presiden Prabowo, bahwa kenaikan gaji PNS ini dikabarkan akan naik hingga 2 juta per bulan. Tidak hanya itu, kenaikan gaji PNS tahun 2025 ini juga merupakan salah satu janji kampanye yang diusung oleh Prabowo Gibran saat mencalonkan diri sebagai Capres dan Cawapres 2024. Lantas, kapan estimasi kenaikan gaji, THR dan gaji K13 PNS ini akan diterima oleh PNS di Indonesia? Gaji bulanan PNS di Indonesia biasanya akan diterima di awal bulan setiap tanggal 1. Tak hanya gaji PNS saja yang akan diterima setiap bulannya, beberapa tunjangan juga akan diterima oleh PNS maupun pensiunan. Untuk besaran gaji PNS telah diatur di PP nomor 5 tahun 2024, sedangkan pensiunan diatur di PP nomor 8 tahun 2024. Sementara untuk aturan resmi kenaikan gaji bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan, hingga Minggu 22 Desember 2024, kita masih menunggu arahan terbaru dari Sri Mulyani ataupun Presiden Prabowo.